berkaitan juga dengan kebiasaan ataupun juga tradisi masyarakat Indonesia di bulan suci dan juga di Lebaran pada khususnya. Nah, tapi mungkin secara keseluruhan untuk sektor consumer sendiri seperti apa? Biasanya juga didongkrak begitu dengan sentimen daya beli masyarakat yang meningkat selama Lebaran dan lain sebagainya. Tapi apakah ini juga akan menjadi momentum bagi sektor consumer? Beberapa sektor consumer memang saya rasa akan ada pergerakan arah harga di sana ya, mungkin mengalami apresiasi, tapi saya rasa juga tidak yang benar-benar signifikan di tengah. Kembali lagi konsumsi kita juga belum begitu baik, bahkan untuk beberapa masyarakat yang pengeluarannya cukup rendah, mungkin kayak di bawah 2 juta per bulan, itu juga cukup signifikan dia berpengaruh. Jadi tabungannya dipakai untuk dialokasikan membeli sembako, konsumsi dan lain sebagainya. Jadi momen-momen saat ini untuk consumer memang kita harus pilih-pilih lagi jadi saham-saham yang di bidang consumer goods ini yang mana yang benar-benar bisa mengalami apresiasi. Kalau menurut saya pribadi tadi poultry. Kemudian di sisi lain juga saham-saham consumer ini ada beberapa yang ya mungkin untuk yang dia second liner yang dia mungkin market cap-nya nggak begitu besar, mungkin itu bisa mengalami apresiasi. Tapi untuk yang market cap-nya besar ini ada sedikit problem di utang yang memang dia berbasisnya dolar Amerika Serikat. Jadi kita tahu meskipun memang secara year to date DXY-nya juga agak sedikit melemah, tapi secara umum dari Pak Peri sendiri mengatakan memang secara short term DXY ini masih cukup kuat untuk kedepannya, mungkin sampai di Q2 atau first half tahun ini. Jadi itu yang membuat rupiah kita juga belum begitu akan benar-benar menguat sekali, dan juga dampaknya terhadap emiten-emiten consumer atau mungkin yang lainnya juga yang memang punya utang dolar AS cukup banyak, itu juga ada sedikit mengalami tekanan. Jadi currency risk-nya di sana terjadi, di tengah juga tadi konsumsi kita juga belum begitu baik. Jadi menarik begitu ya kalau kita highlight dari jawabannya Mas Revo bahwa di mana Anda tadi menyebutkan optimisme yang cukup tinggi terhadap konsumer dan lebih spesifiknya adalah terkait dengan produk-produk yang berkaitan dengan produk-produk poultry. Tapi kan di sisi lain ada juga situasi di mana pada saat ini ada sejumlah sembako yang memang dikeluhkan oleh masyarakat terjadi kelangkaan dan juga berpengaruh terhadap harganya yang sangat tinggi. Apakah, dan kita tahu begitu ini belum memasuki bulan Ramadan dan sudah terjadi kelangkaan. Apakah ini juga akan menjadi sentimen yang juga akan berkontribusi atau berdampak terhadap konsumer dan terutama poultry ke depannya? Ya, kita masyarakat Indonesia mostly kita konsumsi itu menjadi efek terhadap PDB kita itu sekitar 50 sampai 53%. Jadi konsumsi kita ini, konsumsi rumah tangga itu perannya cukup tinggi terhadap PDB nasional. Dan kita tahu salah satu konsumsi kita yang paling tinggi itu salah satunya adalah beras. Sementara belakangan ini beras ini harganya cukup melonjak tinggi, terbang gitu ya, dan di tengah juga ya kondisi-kondisi yang kita suplainya agak terbatas, makanya kita impor dan lain sebagainya. Sementara juga kita tahu di inflasi Februari ini terakhir 2,75% year on year, padahal itu belum memasuki Maret dan juga belum memasuki April. Jadi kita perhatikan potensi untuk dia menyentuh angka 2,8% year on year di Maret atau April itu juga masih cukup terbuka lebar begitu ya. Itu yang membuat juga nampaknya harga beras juga berpotensi masih cukup tinggi di sana, meskipun kita tahu pemerintah sedang berusaha untuk menekan agar tidak terjadi kenaikan yang cukup signifikan lagi belakangan ini. Nah, hal ini juga berdampak kepada konsumsi kita yang nampaknya juga agak sedikit tertahan untuk membeli sembako khususnya beras ya. Meskipun kita tahu sebenarnya karbohidrat source itu kan bukan hanya beras saja, tapi ada kentang dan lain sebagainya. Tapi karena kita kebiasaan mungkin beras, sehingga beras ini menjadi tetap salah satu yang utama untuk konsumsi karbohidrat kita. Nah, ini juga ada sedikit tekanan di tengah tadi ya, inflasi cukup tinggi, terus meskipun kita juga ada pendapatan cukup besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, tapi karena memang harga berasnya juga cukup tinggi, juga inflasi dan lain sebagainya itu tadi, sehingga memang ada sedikit tekanan konsumsi kita tidak begitu besar seperti sebelum-sebelumnya lagi. Oke, baik. Mas Revo, kita beralih ke sektor lainnya ya. Kalau kita lihat di sini dari aktif turnover begitu, ada beberapa sektor yang cukup jarang kita lihat di sini begitu. Ada sektor konstruksi ya, utamanya juga mungkin berkaitan juga dengan kebijakan dari suku bunga, ini menjadi sentimen ataupun juga perhatian dari para pelaku pasar. Kemudian juga ada sektor teknologi, ini juga kita lihat GoTo cukup manggung begitu pada perdagangan pagi hari ini. Penguatannya juga kemarin sudah cukup signifikan begitu. Nah, tapi mungkin pengaruh secara umum ya dari apa yang disampaikan oleh The Fed kembali lagi ya, dan juga berkaitan dengan sentimen suku bunga di tahun ini dan juga efek kepada sektor-sektor ini seperti apa sebetulnya?
misalnya? Sektor-sektor yang berhubungan erat atau positive correlation terhadap suku bunga itu ya seperti tadi ya, teknologi itu salah satunya. Jadi mungkin telekomunikasi juga. Jadi kalau kita perhatikan dari The Fed sendiri kembali dia memang ada potensi untuk menurunkan suku bunga meskipun kita juga belum tahu pasti berapa besarnya dan juga kapan dimulainya. Tapi beberapa proyeksi menyatakan mungkin Juni sampai Juli itu adalah first cut rate-nya. Jumlahnya mungkin kalau kita berkaca di Desember 2023 dokumen dot plot itu di 75 basis point. Tapi beberapa ekonom juga menyatakan 75 itu sudah cukup baik. Jadi bahkan mungkin ada yang cuma 50 atau bahkan cuma 25 basis point. Kemudian dari sisi Gubernur BI sendiri, Pak Peri Warjio juga mengatakan bahwa terbuka lebar untuk BI sendiri selaku Bank Sentral Indonesia untuk menurunkan suku bunga atau mangka suku bunga di second half 2024 ini. Meskipun kembali lagi belum tahu besarnya berapa dan juga benar-benar mulainya itu di bulan apanya ini belum juga cukup jelas. Tapi secara umum ketika terjadi suku bunga diturunkan ini, maka untuk saham-saham sektor teknologi, kemudian mungkin nanti berhubungan dengan telekomunikasi yang memang ekspansinya itu sangat erat kaitan dengan namanya kredit dan juga bunga, itu akan ada kembali untuk dia yang awalnya menahan untuk survive gitu ya. Saat ini dengan kalau memang benar-benar suku bunga benar-benar diturunkan, maka mereka akan cenderung untuk melakukan ekspansi bisnis. Kalau kita berkaca ke teknologi, itu akan nanti berhubungan dengan namanya GMV dan juga GTV-nya, Gross Transaction Value dan Gross Merchandise Value yang juga nampaknya juga akan mengalami apresiasi untuk ke depannya. Oke, selain itu yang juga menarik untuk di-highlight dari IHSG hari ini, meskipun memang kalau pada saat ini kita lihat begitu ya, saham-saham milik pengusaha Prayogo Pangestu kemarin ini sempat juga mencatatkan beberapa sahamnya begitu masuki top turnover begitu, seperti misalnya Gosco, kemudian kalau tidak salah kemarin ada TPI, dan juga ada Cuan begitu yang masuk ke top turnover. Kira-kira kalau kita tahu begitu saham-saham PP ini kan tahun lalu sudah bisa dikatakan sudah manggung, sudah mencuri perhatian semua investor. Bagaimana dengan pada tahun ini dan juga mungkin di titik ini dan juga ke depannya? Ya, untuk short term period saya rasa masih ada potensi juga yang terbuka lebar untuk saham-saham PP, TPIA, BRPT, Brand, dan Cuan dan lain sebagainya ya. Jadi karena memang di tengah tahun lalu itu kenaikan cukup signifikan sekali, ada yang ratusan bahkan ribuan %. Saya rasa short term memang sudah ada pemantulan arah harga di area-area supportnya saham-saham ini, tapi secara umum kalau kita berkaca ke fundamental analysis itu kan memang secara valuation-nya sudah cukup mahal sekali gitu ya, bahkan ada yang sudah ratusan kali gitu. Jadi itu yang membuat juga mungkin untuk yang fundamental analis dia beberapa melihat bahwa ini cukup kemahalan gitu ya, over value. Tapi untuk kalau kita bicara short term period mungkin ini bisa kita jadikan salah satu cara untuk mendulang cuan juga untuk beberapa waktu ke depan.